Jadi la yusaddiquna anha wa la yunjibun. Mereka tidak akan pening dan tidak akan malu karena memilih. Kemudian lanjutannya wakunin. Nah, ini lanjut ke sini nomor 1 wakunin dan bidadari-bidadari yang bermata indah, laksana mutiara yang tersimpan. Jadi wakunin ini adalah bidadari yang disediakan bagi orang-orang asabikun kelak dia akan diberi bidadari yang dimana digambarkan dalam Al-Quran ini keamsali lulul makmun, seperti mutiara yang tersimpan, masih tertutup, rapat, belum tersentuh, belum tercium, belum, pokoknya masih disegel lah. Jadi masih murni. Ya, itu diperuntukkan ke umum kalau di dunia mungkin perempuan itu ada yang sudah disentuh, ya apapun, mungkin ada juga ada mengenal misalnya autoris. Jadi perempuan itu bisa dinaiki oleh siapa saja. Nah itu di dunia. Tapi kalau nanti di surga berdasarkan ayat ini itu keamsali lulul makmun, jadi tersimpan rapi. Dia tidak akan terkena pokoknya belum terkena oleh siapapun. Jadi diperuntukkan bagi ahli surga. Makanya ada seorang ulama Arab itu ada ketika diberikan permen yang masih dibungkus dengan yang tidak dibungkus, maka para santri mengambil permen yang masih dibungkus. Kenapa? Karena yang dibungkus itu masih asli. Jadi nanti juga bidadari itu adalah yang masih asli dan sebagainya. Kemudian jajaran dimakan yang balun sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Jadi Allah tidak akan keliru menilai perbuatan seseorang sekecil apapun, bahkan sebesar zarah pun yang mungkin buat kita tidak perhitungkan, oleh Allah akan perhitungkan. La yasmauna fiha lagwa wa la ta'thima. Nanti di surga dia tidak akan mendengar perkataan-perkataan la yasma lagwa, percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa. Kalau kita di dunia perkataan-perkataan itu banyak, ada yang menyinggung, ya, ada yang membuat hati sakit. Coba kalau kita lihat di beberapa televisi, banyak gosip menghancurkan artis ini dengan artis ini dan sebagainya. Terkadang suami istri yang asalnya rukun, kemudian setelah bercerai kamu di media orang menjadi penyakit, digoreng itu masalah saling mencintai, ternyata karena perceraian akhirnya sulit menjelekkan satu sama lain. Nanti di surga la yasmauna fiha lagwa wa la ta'thima. Mereka tidak akan mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa. Kurang gosip pasti sir gitu kan ya. Karena gosipnya paling rame dan memang iklannya lumayan. Kemudian kilang selamat. Jadi nanti hanya perkataan, ucapan, salam keselamatan. Satu sama lain saling memberikan keselamatan akhirnya surga. Kalau di kita terkadang orang yang sukses, mungkin ada orang yang merespon kesuksesannya, tapi ada juga orang yang tidak suka dengan kesuksesannya. Wah, orangnya apa? Saya beli mobil di mana? Bukan duit di mana? Di sebagainya. Ini ngagoreng kekhianatan. Tapi bagi orang yang beriman, mungkin ikut berterima kasih, ikut bersyukuri atas harta atau kekayaan yang dimiliki olehnya. Nah nanti di surga itu tidak seperti itu. Perkataannya ila salam. Itu keselamatan. Bahkan di dalam Quran surah Al-Araf nomor 5, wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Dan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Kita tahu bahwa pintu itu banyak sekali. Ya, ada pintu sedekah, ada pintu sholat, pintu zakat dan sebagainya. Dan saya pernah menyampaikan bahwa setiap nanti tempat yang diisi, di sini kami maksudnya asal-ikun, dia akan mengisi satu tempat yang disebut babul jihad. Babul jihad itu ternyata punya 100 tingkatan. Tingkatan 1 dengan tingkatan 2 itu luasnya antara langit dan bumi. Jadi begitu luar biasa. Termasuk juga untuk sholat, zakat dan sebagainya. Jadi Allah detail sekali memperhitungkan tentang amalan-amalan manusia di dunia ini. Makanya di sini wal malaikatu yadkhuluna min kulli bab, dan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Apa? Ketika
malaikat itu datang. Tentu malaikatnya bukan malaikat Jabariyah, bukan malaikat Malik. Kurang sekali ini malaikat Malik oke soal gitu kan. Dia malaikatnya malaikat rahmat, malaikat ridwan. Wa assalamualaikum bima sabartum. Panikmal ubbal das. Dia membacakan selamat atas kalian karena kesabaran kalian, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan. Bagi kita, neraka surga adalah sesuatu yang ada, walaupun abstrak, walaupun belum dibuka sampai hari ini, tapi kita yakin bahwa itu ada. Dan Allah sudah mempersiapkan hal itu. Cuma kita antara kita sebagai umat beriman berdasarkan Quran surah Al-Baqarah ayat 5 kalau salah wa bil akhirati hum yuqinun. Pada kehidupan akhirat kita meyakini. Yakin itu kan dibarengi dengan pelaksanaan ibadah yang kita lakukan sebagai bukti bahwa kita adalah orang yang beriman. Kemudian kita masuk ke lanjutan bab yang ketiga ini, bagian yang ketiga, yaitu ashabul yamin. Jadi sekali lagi, nanti surga itu diisi oleh dua kelompok as-sabiqun yang memang kalau kita bandingkan sekarang agak sulit itu. Kalian generasi terdahulu, para sahabat, para tabi'in, yang perjuangannya begitu luar biasa. Berbeda dengan urangnya menyimak ashabul yamin gitu kan ya. Kalau alam bisawab. Nah, bagaimana ashabul yamin ini? Ini adalah golongan kedua yang akan masuk surga. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan. Kenapa disebut ashabul yamin? Sekali lagi, karena mereka kelak dia akan mendapatkan kitab di sebelah kanan. Kita tidak bisa membayangkan kitabnya seperti apa, apakah langsung banyak. Karena yang dihitung itu perbuatan ibadahnya, kemudian kualitas amal soleh dan sebagainya. Kalau dibutuhkan mungkin banyak sekali. Ya, kalau sekarang mungkin dengan teknologi yang begitu luar biasa, mungkin tinggal hanya pasang atau tinggal pakai apa itu akan terbuka lebar. Jadi teknologinya akan lebih canggih di bacaan kita. Udah dibayangkan orang bawa kayak orang itu bawa kendaraannya, sebab orang terlalu bisa digambarkan gitu. Tapi Allah akan memberikan yang lebih simpel, tetapi semua amalan itu tidak akan luput dari catatannya. Fisik makhluk. Nah, ahli ashabul yamin ini mereka akan berada di pohon bidara yang tidak berduri. Jadi bidara ini, sidar ini adalah pohon bidara, di mana biasanya pohon bidara ini kalau di kalangan tertentu dijadikan untuk alat ruqyah ya. Kemudian ada durinya. Nah nanti yang sebut sidar ini, menurut para ahli tafsir, sidar adalah pohon bidara. Di dunia memang buahnya sedikit, durinya banyak. Tapi justru nanti kelak yang disebut sidar itu pohon yang duri-durinya itu justru tidak ada. Tetapi dari duri itu muncul buah-buah. Jadi Allah itu begitu luar biasa. Disebut durian itu karena ada duri. Nah nanti durian di sana itu tidak ada duri. Makanya di Bogor pada dibukakan namanya bukan durian, tapi gundulan. Padahal durian jelema. Gundulan. Bisa aja, kayak mau jelema itu. Ini disebut gundulan, ini sebenarnya durian dalamnya, tapi gundulan karena tidak ada duri. Walau alam, tapi yang jelas buat Allah itu gampang. Sesuatu yang buat manusia tidak mungkin, buat Allah. Kemudian kata Allah, memang nama yang ada di akhirat itu ada yang mirip-mirip. Makanya disebutkan laisa fid dunya mimma fil jannah illa asma. Jadi tidak sesuatu di dunia yang bisa dibandingkan dengan apa yang ada di surga kecuali hanya nama. Jeruk sarwa ngaranna, tapi kualitas jeruk akan berbeda. Perempuan sarwa ngaranna, istri sarwa, tapi perempuan yang di sana jauh berbeda. Ya, everything perawan. Kapanpun menggauli itu pasti perawan. Ini masih ada yang lain ya. Coba nanti dulu ya. Yang jelas ini yang akan nanti disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang nomor 7, watahim mangdud dan pohon kor. Kalau di terjemah sederhana itu kan pohon pisang.
Tapi ini kan konteks ayat ini berbicara di wilayah Jazirah Arab. Di Arab ayat bisa. Nah ini, ya makanya ini masalah pohon ini ada yang mengartikan pohon pisang bahwa mereka akan mendapatkan buah-buahan yang disebut pisang. Tapi kalau disambungkan dengan kondisi Arab Jazirah, apakah mungkin pohon pisang itu tumbuh di sana? Makanya kalau ini adalah menjelaskan bahwa gambaran pisang itu kan sebuah pohon yang rapih. Jadi di urama ayat pohon dekat dengan tengahnya gitu kan, tapi buah Allah kan minimal gambaran aja seperti pohon yang begitu tertata rapi seperti halnya pohon pisang. Ada juga yang mengatakan bahwa memang itu adalah pohon pisang. Wadil mamdud dan naungan yang terbentang luas. Orang paling nggak sebut naungan itu paling terbatas. Tapi kelak Allah akan menyediakan naungan yang begitu luas, yang begitu luar biasa. Kemudian wamahi masku dan air yang mengalir terus menerus. Di urang lamun saya mengalir terus menerus, kumaha kawan banjir nabi itu kan akhir. Jadi muncul bukan hanya di atas, tapi di bawah sebagai mata air. Bahkan di dapur-dapur yang biasanya nyala api, dia nyala air yang keluar adalah air. Dan itu semua rumah. Obat dari mata air rumah, banjir dulu. Nah nanti walaupun banyak mata air, tidak membuat surga itu bisa dijaga. Oh, begitu luar biasa Allah mengatakannya. Kemudian bapak yakin kasirah. Bapak yakin kasirah, nomor 9, dan buah-buahan yang banyak. Makanya buahnya sama. Dalam surah An-Naba itu kan ada nanti penghuni surga itu akan memakan anggur. Anggurnya ngarang salah, tapi kualitas rasa beda. Tapi yang paling hebat ini bapak yakin kasirah, makdoa itu akan terputus. Artinya la makdoa, buah itu tidak akan terputus. Artinya ketika kita memetik, muncul lagi, tidak perlu memerlukan mesin, tidak ada mesin. Di orang di dunia, lamun usul rambutan biasanya bulan Desember, ya Desember. Naga biasanya Desember itu. Buah-buahan bulan menjelang sahur. Nah, nanti di surga itu everything everywhere, ya, istilah every time. Ketika kita ngambil, muncul lagi. Lama suatu walau mamuna dan tidak terhalang mengambilnya. Jadi itu susah nyokotnya teh. Di orang lamun ayah buahnya durian kudu naik jauh, jauh kan kudu naik. Tapi nanti di surga ketika kita menginginkan dia langsung datang sendiri. Luar biasa. Kita ngambil seolah-olah yang disebut apa pohonnya itu datang kita sendiri. Kita ingin seperti asabikul itu ketika melihat binatang saja itu juga disebutkan. Contoh melihat burung, wah ini burung kalau dibakar enak, ya itu bagi asabikul. Begitu juga buah-buahan, lama tuatin wala mamnu'ah. Makruah tidak terhalang oleh apapun juga, bahkan oleh situasi musik apapun juga. Ayo semua buah namanya. Ayo misalnya buah ada ayamnya, buah ada. Tapi anu susah bulan ayamnya rambutan kan udah mulai berkurang. Tapi kelak itu tidak ada halangan, sebuah musik itu tidak ada seperti itu. Semua buah-buahan yang kita inginkan, kualitas rasanya luar biasa. Karena memang buah-buahan kan selalu yang diinginkan oleh manusia. Ulama rujiku min hamim samarati. Jadi diberikan bagi mereka as-samarah, yaitu buah-buahan. Bahkan di dalam surat Al-Haqqah, waktu tufuhadannya, buah-buahannya dekat. Jadi terjadi ayam sawo, cowok gede semakin besar, tinggi. Kalau nantinya pada dekat semua, bahkan nyampe ke negara sana. Itu begitu luar biasa. Kemudian wakurusin marfuah dan kasur-kasur
marfu'ah yang diangkat. Kalau di sini diartikan kasur-kasur yang tebal lebih empuk. Memang al-furush ini menurut para tafsir itu ada dua pendapat. Jadi ada pendapat yang pertama mengatakan bahwa yang disebut furush itu tempat tidur yang ditinggikan dan penuh dengan keindahan. Lalu kurang ke hotel yang bintang 5 diamond minimal ini kan beda nih kasurnya legend, kelas melati, superior. Ketika masuk orang tidak betah sih betah, tapi budget orang kan terbuang. Coba kita lihat hotel-hotel yang berbintang, itu kasurnya tidak betah. Tadi pas nyoba emang betah, kurang balik ya. Luar biasa, apalagi nanti akan diberikan yang begitu indah. Tidak tahu seperti apa namanya sama saja. Itu pendapat pertama. Adapun pendapat kedua, yang disebut furush ini adalah wanita-wanita dunia yang cantik cerita. Jadi nanti bukan hanya wahur, bukan hanya bidadari yang Allah sediakan nanti untuk ahli surga, tetapi nanti juga wanita-wanita yang soleh, yang dia benar-benar tidak pernah melanggar aturan Allah di dunia. Maka kelak ketika dia ada di akhirat nanti di surga, itu menjadi wanita yang cantik cerita. Bahkan wanita-wanita yang soleh inilah ialah yang akan menjadi ratunya para bidadari. Sama bidadari, tak wanita-wanita yang soleh aman, yang taat terhadap aturan-aturan Allah, kelak dia akan menjadi ratunya bidadari. Nah, karena itu bahkan memang perempuan itu kan dinamakan juga libas. Surah Al-Baqarah ayat 187, "Kunna libasul lakum wa antum libasul lahunna." Mereka itu istri-istri kalian adalah pakaian bagi kalian dan kalian para suami adalah pakaian bagi mereka. Saking dekatnya kita sebagai suami istri, jomblo-jomblonya boleh kabarnya. Sebagai suami istri seolah-olah sudah dekat saja, seperti ya pakaian saja. Bahkan juga perempuan itu disebutkan dalam bahasa Arab itu dengan izar atau sarung. Bagaimana perkataan para sahabat, waladi ma'aka bil haqqi la ma'aka bima ta'lamu min ajrana. Demi Zat yang mengutus Anda dengan hak, sungguh kami akan mencegahmu dari segala gangguan sebagaimana kami mencegah segala gangguan yang mengancam istri kami. Nah, sehingga dari kedua pendapat ini ada yang mencoba berkonvergensi, disatukan di pendapat ini bahwa kelak itu memang ada kasur-kasur, tapi bukan hanya kasur, tapi di sana tersedia bidadari yang lain. Nah, itu pendapat kemudian inna ansha'nahu insya'a. Nomor berapa? Nomor 14. Kita kejar waktu tinggal 15 menit. Inna insha'nahu hunna insya'. Kami ciptakan mereka secara langsung. Jadi insya' ini maksudnya adalah Allah merubah mereka dengan perubahan-perubahan yang begitu luar biasa. Artinya nanti wanita-wanita yang ada di dunia kelak ketika dia masuk ke surga itu dirubah badannya, bodinya menjadi aduhai, lebih cantik dan sebagainya, gitu kan? Yang begitu luar biasa, sehingga tidak ada yang tua-tua, rata-rata 33 lah. Dan ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Ada, ini ceritanya mungkin udah terdengar ya, kaitan dengan nenek-nenek saya. Ya Rasulullah, Abdullah Adjul Jannah, nomor 15. Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar masuk ke surga. Ini datang Rasulullah SAW. Umar Rasulullah, faqala ya Fulan, innal jannah la tadkhulul aziz. Beliau pun bersabda, wahai Ummu Fulan, sesungguhnya surga itu tidak dimasuki orang yang tua renta. Umar kan mendengar kata itu. Orang tawalat abdi. Ini mereka supaya surga. Akhirnya apa? Lalu Nabi Ibrahim sambil menangis, cerit.
Aku ini terus peot, terus tanya, sih aku bisa suka surga, cek Rasulullah mulai ini kan akhirnya apa kata Rasulullah? Baruha annaha la tadkhulu wa hiya ajuz. Innallaha yaqulu inna amsyana insya waja'alnahunna abkaruban atroba. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, katakanlah kepadanya bahwa sesungguhnya ia tidak akan masuk surga dalam keadaan tua. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami menciptakan mereka secara langsung. Inna ansha'nahum insya'a. Ya, jadikan mereka gadis-gadis perawan. Ya, uruban atroba, penuh cinta lagi sebanyak umurnya. Jadi mulai ini mulai hati-hati. Rata-rata perjalanan semua. Rata-rata usianya ya 33-an. Bahkan faja'alnahunna abkara, dan kami jadikan perempuan itu abkara, selalu perawan. Jadi karena sana kayak perawan ya Pak Haji. Perawan tuh usia rata-rata semangat, usia 33 jam sama mereka udah masih muda ya. Usianya 33 tahun ya, usianya masih fresh gitu, tidak ada bekas dan sebagainya, masih segar. Urban atroba itu yang penuh cinta lagi sebaya umurnya. Dikurang makan beda-beda, ini dia sama ayah pada tahunnya, ayah generasi seperti ayah seperti bangga istrinya 17 tahun setelah 20, ada seperti bangga al-Baqinah. Nanti masa banyak sama rata-rata sebaya. Dalam hadis itu disebutkan, ini ada di nomor berapa ini? Nomor 19. Yadkhul al-jannah zurjan, murdan, zidan, si'adan, mukahhalin, abna'u salasin wa salasin, ala khalqi adam, sittuna dira'an fi ardi sab'a adlu. Penghuni surga memasuki surga dalam kondisi tidak ada bulu tubuhnya. Mulai angkatnya menentukan bulu tidak ada jenggot. Di surganya berarti jenggot tuh. Hiburan nggak punya jenggotnya diangkat teroris. Tapi kamu diharap orang soleh. Karena ayah aliran dada kalau garap pakai jenggot syaratnya. Kalau pakai jenggot nggak bisa. Tapi di orang mah pakai jenggot baik berkurang. Kemudian apa? Berkulit putih dan badan bersih. Jadi walaya muslim badan bersih. Jalan nanti kau sit back. Semok. Dan motor. Ada karena bersih, karena saking bersih dan sebagainya. Kemudian selain itu adalah dalam kondisi senantiasa muda. Walaya walaupun udah beberapa tahun, penghuni surga itu selalu muda. Kemudian muka ini abna wasalasin dengan usia 33 tahun dengan tubuh seperti Nabi Adam alaihissalam, yaitu tingginya 60 hasta dengan lebar 15. Luar biasa ya. Sekali akhirnya baca ya surga digambarkan ke Allah begitu luar biasa. Ya ashabil yamin, ini adalah diperuntukkan bagi golongan yang kanan. Kalau tadi mah asal itu sama, dapatnya sama, cuma mungkin kualitasnya berbeda. Hotel Mangalan Sarua, cuma hotel bintang 5 diamond, bintang 5 dengan 5 diamond, bintang 4, bintang 3 bintang. Nah, ada satu hotel, tapi kualitas di dalamnya itu yang berbeda. Penghuni surga yang dari golongan asal dikunyah sabikun, wah itu airnya udah berapa? Adapun ashabul yamin adalah generasi dia masuk surga tapi tak sebanding seperti penghuni ashabul yamin. Sehingga kalau kaitan dengan ashabul yamin itu
salah al-suratu minal awalin wa qalilun minal akhirin. Kalimat tadi gitu. Jadi banyak dari surat minal awalin generasi yang lalu, para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana dia memulangkan harta begitu banyak. Orang mewariskan. Dia hampir akan ke 37, kurang saudara, 30 karena pohon gitu. Sholatnya luar biasa, kurang kadang ya, jauh berbeda. Kualitasnya luar berbeda. Tapi bagaimana juga walaupun orang setingkat ashabul ya minimal orang masuk ashabul yamin. Makanya di ashabul yamin itu di ayat 21-nya suratul minal awalin wa suratul minal akhirin. Jadi segolongan besar dari orang-orang terdahulu dan segolongan besar dari orang-orang yang belakangnya. Terdahulu ya dari generasi Nabi Adam dan sebagainya. Generasi yang sekarang generasi setelah Nabi Muhammad SAW, setelah para sahabat Nabi sebagainya itu generasi kurang. Nanti berarti kurang kata suratul masih berarti masih banyak. Tapi asal berikutnya menggunakan kalimat wa qalilun minal akhirin. Kemudian, nah itulah kenikmatan yang nanti akan didapatkan di surga, baik itu golongan as-sabiqun ataupun ashabul yamin. Sekarang bagaimana ashabul shimal? 22. Wa ashabul shimal ma ashabus shimal. Dan golongan kiri alangkah sengsaranya golongan kiri. Kenapa disebut golongan kiri? Tadi saya sampaikan bahwa dia akan mendapat sebelah kiri, dia akan diarahkan sebelah kiri dan dia akan masuk ke neraka. Gambarannya seperti apa? Di dalam ayat itu bisamumin wa hamim, dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih. Air angin panas. Ada yang pernah cerita di Arab kalau suhunya mencapai 46 derajat Celcius itu, orang katanya kalau dibuka pintu jendela mobil itu seperti api membakar. Tapi kalau ditutupkan, terserah kan pilih mana. Nah, kalau dibuka juga walaupun ada angin, tapi angin panas. Maka ini bisa mumi. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas. Kegagapan seperti kumaha, ayat angin, tapi tidak mendinginkan kita, tapi justru membakar diri. Wahamim dan air yang mendidih. Bahkan angin dan air yang akan diberikan oleh Allah itu ashabus shimal, itu anginnya sangat panas. Bahkan disebutkan jika angin tersebut melewati wajah-wajah mereka, maka wajah-wajah mereka itu akan terbakar. Berarti sabar belajar serius. Karena saking panasnya, demikian juga pula air panas yang sangat mendidih. Dan jika mereka meminumnya, maka akan tercabik-cabik usus mereka. Kenapa sampai mereka sampai seperti itu kondisinya? Karena mereka memang nanti di akhirat itu disinari oleh matahari yang cukup lama, hampir 5.000 tahun. Bayangkan kalau tidak ketemu air dan sebagainya, ketemu airnya lain air es, air yang begitu panas, ketika diminum hancur usus-usus manusia. Tapi dakwah dari minuman ini tidak saking haus sangat. Bayangkan 5.000 tahun. Makanya kok bisa kuat ya penghuni neraka ke depan. Dalam keterangan lain bahwa nanti memang akan digantikan kulit bukan hanya di dunia tapi yang di akhirat. Tapi tetap aja sakit luar biasa. Ngeri sekali. Wadih Ya'qub dan naungan asap yang hitam. Hari tadi malam wadih Mamdud dan memang sejuk, naungan dari menghindari dari panas, ada pepohonan, enak. Tapi kalau ashabus shimal, mereka tetap dapat naungan, tapi naungan asap yang hitam. Jadi kalau kita gambarkan seperti modus gembel dulunya, masih poek panas, lamun kena kan kalah, kamu lamun mungkin tidak begitu berat sekali. Ini
yang memang kenapa ya kok orang suka gitu kan? Maksudnya jadi penghuni neraka gitu. Salat, wali ditinggalkan, saum, wali ditinggalkan, ya bahkan ayat tulisan udah ngarangnya hell generation, generasi neraka. Karena generasi neraka itu sepanas putung rokok, ya. Panasnya dunia, kata Rasulullah bahwa panasnya api neraka itu 70 kali lipat dari panasnya api dunia. Untuk rokok kali sebenarnya, namun air nagola sekali derajat, 100 masuk ke dalam, sama jadi suplemen juga. Ternyata kerek 100, lasan derajat, 1200 bisa mematahkan matahari berapa? Itu kalau matahari itu 5.000 derajat kali 70. Tapi nanya bangga gitu, go to hell gitu, jadi ke neraka, jadi bangga dari sini soal neraka teh, tidak benar gitu. Tidak ada sejuk dan tidak menyenangkan. Angin, air minum, nama yang kalau sebutkan tidak ada yang menunjukkan bagi mereka. Bahkan menyebutkan jika hal tersebut tidak menyenangkan dan bahkan membuat orang-orang yang melihatnya ketakutan. Kenapa mereka sampai dimasukkan pada golongan ashabus shimal? Ayat 27. Innahu kanu qabla dzalika mutrafin. Sesungguhnya mereka sebelum itu bermewah-mewah. Jadi sebenarnya bermewah itu gimana ya? Yang membuat orang lupa daratan Allah itu dalam walaupun Allah cuma memberikan karunia harta yang begitu luar biasa kepada Nabi Sulaiman, tapi tidak membuat dirinya itu tergelincir menjadi orang-orang durhaka, tapi tetap beriman. Makanya kalau orang beli mobil, dimulai bukan duit, makanya orang tujuannya emang mobil jadinya ayah harga mobil 1 miliar, 12 miliar, kira-kira peruntukannya jangan. Lalu ayah untuk jam gengsi menunjukkan status sosial, bukan hanya status WA misalnya, itu juga status bahwa saya orang kaya, itu tujuannya nggak salah. Kalau kita punya mobil yang mewah itu, contoh saya beribadah membawa anak istri jalan-jalan, safety-nya lebih hebat dan sebagainya, ketika ke masjid lebih tenang dan sebagainya, mungkin itu bisa diperhitungkan. Mau berapa kan? Silakan, asal tujuannya jelas. Orang beli sepeda punya ratusan juta, sampai lalu mereka bisa terlihat kiri sepeda pakai bahan supaya ya ada. Tapi kalau menjadi pamer bahwa kurang ada orang yang paling kaya dan sebagainya, itu lebih rusak. Silakan, orang yang paling oke dan nama, tapi orang bicara lalu ayah, mungkin orang buat komunitas oke. Motor gede itu kan komunitas yang memang perlu juga sentuhan-sentuhan. Saya harus aktif di sana bagaimana mereka menjadi orang-orang yang memang. Saya kalau pernah sholat di Asik daerah Ciawi karena mau warung aja, itu komunitas itu langsung ke masjid ini sudah buka kamar asik langsung salah berarti luar biasa. So lama ayah memang tujuan akhiratnya jelas, tapi lama hanya untuk kabur dan sebagainya, alangkah baiknya kita pikirkan kembali. Ini namun tapi punya kekayaan dengan kemewahan yang dia miliki justru lupa dengan Allah. Sampai-sampai mengatakan bahwa ini adalah murni usaha saya, tidak ada keterlibatan Allah dan sebagainya, merendahkan orang miskin, tidak pernah ingat kepada orang fakir miskin dan sebagainya. Kita lihat contoh yang di WA itu, yang pakai formula itu kan. Saya boleh apa nggak? Baik, mas stop. Gila ya. Udah lama, tapi itu prosesnya. Akhirnya maka melakukan apapun sekarang itu hati-hati. Lama kebaikan berteman awalnya
Mulai pakai orang viral di dunia, di akhirat kayak Allah harus boga kaya itu teh. Dan berarti apa? Kayaknya seperti itu mah. Kemudian generasi sekarang punya CCTV, Allah belum hebat CCTV. Ayah Rocky atlet itu teh koordinator, nah di bawahnya. Makanya kita selalu ada dalam kebaikan sehingga kelak ketika kita tidak hadir di dunia itu generasi menjadi orang-orang yang bahagia, orang-orang yang termasuk kategori ashabul jannah. Nabi Sulaiman, Nabi Daud ketika diberi kekayaan dia bertanya. Sahabat Rasulullah sesama siapa? Abdurrahman bin Auf dengan kekayaan yang itu luar biasa. Ya, dia tetap niatnya adalah karena Allah. Utsman bin Affan kayaannya luar biasa, tapi kekayaannya tidak lupa diri. Dia ingat sedekah, dia ingat zakat dan sebagainya. Sampai-sampai kekayaan Utsman bin Affan masih ada sekarang. Ada hotel yang disebut hotel Utsman bin Affan di Makkah itu. Sampai ada rekening tertua milik Utsman bin Affan. Makanya orang-orang sedekah semakin sedekah bukan berkurang, bertambah itu semakin. Kita lihat bagaimana kisah Utsman bin Affan ketika dia menjadi sosok penyelesai ketika seseorang kekurangan air, yang kekurangan air, negosiasi sebagai pengusaha hebat luar biasa bisa menjadikan bagaimana sistem bisnis orang-orang yang pada waktu itu dikalahkan oleh seorang Utsman bin Affan dan sungguhnya sekarang masih ada. Tetaplah bahagia disebut. Jadi ya di sini lah yang disebut putra-putri itu ya dia lupa menjuruskan dengan dosa, bahkan yang disebut cewek dan sebagainya banyak simpanannya di mana-mana. Ya, mereka luar kota, darahnya dianggap kaya dan sebagainya. Rekening, restoran, banyak sebagainya. Bukan dekat dengan Allah, tapi justru dilakukan dengan hal-hal seperti itu. Nah itulah yang kelak Allah akan menempatkan atau memposisikan sebagai ashabul jannah. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abishan. Jadilah kamu di dunia seakan-akan orang asing dan seorang pengembara. Makanya ada istilah juhud. Juhud menurut Ibnu At-Taimiyah itu tarkul syai' la yanfa dan akhirat. Meninggalkan setiap perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Lain juhud lain di masjid bari ngopohokeun kebutuhan rumah tangga anak istri padanya karena dia tidak bisa jajan, tidak bisa makan, sementara suaminya itu masih zikir di masjid di sebagainya karena ingin dekat dengan Allah. Makanya pada zaman Rasul kan dipanggil orang-orang seperti itu, ayo saum selamanya sebagai karena ini seperti Rasul. Kata Rasul, saya tidak seperti itu, saya saum, saya menikah seperti itu. Maka tepat sekali kalau ini saya sampaikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa yang disebut juhud itu adalah tarku kulli syai', itu meninggalkan setiap perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Selama ada nilai pahala di akhirat, silakan saja. Apapun. Tapi kurang juga mobil ya, bukan mobil. Kira-kira mobilnya guna salah mana kurang pakai, kira-kira kakaknya ayah itu nggak betul pakai jangan manfaatnya. Masih ada rumah sakit, orang berwani atau nawarin. Ya, jika tinggal ayam hamil bisa tetap sedang copek atau telepon tadi jadi kita masuk. Walaupun itu mobil mewah bisa, tapi buat Allah tidak seberapa. Kelak Allah akan menjadikan baik. Bahkan kalau kendaraan apapun yang dimanfaatkan dengan baik, Allah akan selalu menjadikan. Nah, yang terjadi adalah di provinsinya adalah orang-orang yang justru dia melupakan atas kesempatan Allah memberikan. Kemudian bahkan yusiruna ala kimsil hadir dan mereka terus mengerjakan dosa yang besar. Tidak pernah coba, jangan bertobat, jangan sholat dan sebagainya. Toh hidup hanya satu kali. Pemikiran saya sebenarnya hidup sekali, benar. Tapi buat umat Islam hidup itu bukan satu kali, tapi hidup adalah 2 kali dan mati selamanya. Kayak bapak guna bilahi wa untuk ambar wa ahyakum semua yudukum, semua yudukum, semua bilahi. Kualitas kehidupan kita nanti abad dan selama. Jadi bagaimana Pak Mulu itu namanya sebenarnya part ketiga kita
Mudah-mudahan mungkin nanti kajian jemaah bisa dilanjutkan tempat bagian keempat tentang tadabbur Quran surat Al-Waqiah. Karena memang cukup masih panjang ayat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun hanya sekilas kaitan dengan surat Al-Waqiah yang